Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Erliantorik, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM F1B 019 049. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terkait tentang pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam upaya mewujudkan good governance. Pendahuluan. Pembangunan di Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan pembangunan mengikut sertakan pegawai sebagai aktor terpenting dalam pelaksanaan menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan di segala bidang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah menjadi landasan kuat bagi pemerintahan desa untuk mengatur desa dan masyarakatnya sesuai kepentingan masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa, telah menjadi semangat tersendiri bagi aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya di lapangan akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tentunya dengan kompleksitas permasalahan dan kebutuhan yang muncul pada tataran bawah, rendahnya kualitas perangkat desa menjadi kendala tersendiri dalam memberikan optimalisasi pelayanan pada masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mewujudkan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur desa. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa yaitu dengan dibentuknya badan-badan pusat pelatihan untuk mendukung terciptanya kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik. Terbentuknya Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan lembaga pemerintah pusat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas dalam hal pendidikan dan pelatihan peningkatan aparatur desa. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yaitu melalui pelatihan peningkatan aparatur desa agar mampu dan profesional menjalankan perannya dalam mewujudkan penguatan pemerintahan desa serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada good governance. Good governance mengandung dua makna, seperti yang diungkapkan oleh Mindarti. Yang pertama mengandung makna tentang orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara, yaitu berorientasi pada nilai-nilai menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi dalam kehidupan bernegara seperti legitimasi, akuntabilitas, pelindungan HAM, otonomi dan devolusi kekuasaan, pemberdayaan masyarakat sipil dan sebagainya. Kedua, memiliki arti sebagai aspek-aspek fungsional pemerintah yang efektif dan efisien, atau pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional. Hal ini akan sangat tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi serta sejauh mana struktur dan mekanisme politik dan administrasi mampu berfungsi secara efektif dan efisien. UNDP telah memformulasikan prinsip-prinsip dalam mewujudkan good governance, yaitu adanya partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus of orientation, equity, efisiensi dan effectiveness, accountability, dan strategi vision. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat adalah setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi seperti Dewan Perwakilan Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Sebagaimana partisipasi diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-bentuk yang lainnya yang bermanfaat bagi desa. Kemudian rule of law atau supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu untuk penegakan hukum orang secara bebas untuk mencapai tujuannya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan orang lain, termasuk menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik dari perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, serta sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya. Kemudian ada transparansi atau transparansi. Good governance adalah transparansi atau keterbukaan atas sesuatu yang jelas dan nyata. Keterbukaan tersebut yang dimaksud yaitu transparansi dalam hal aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, serta sampai pada tahap evaluasi. Kemudian ada daya tanggap atau responsiveness, berupa suatu kemauan untuk membantu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan atau masyarakat dengan penyampaian informasi yang jelas dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik. Kemudian ada berorientasi pada konsensus atau consensus orientation.
Di dalam good governance, berorientasi pada konsensus merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintah yang baik akan bertindak dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah dan melaksanakan kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat untuk disepakati bersama. Kemudian keadilan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama, semua negara tanpa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi. Penyelenggara negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dengan menggunakan sumber daya secara maksimal agar mampu berkompetensi dengan baik dalam persaingan dunia. Dan pemerintah good governance perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi namun juga ditujukan pada sektor publik karena sektor publik ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa adanya persaingan tidak akan tercapai efektivitas dan efisiensi itu sendiri. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggungjawaban. Kemudian visi yang strategis atau strategi vision. Dalam suatu pemerintah diperlukan pemimpin dalam masyarakat yang memiliki perspektif yang luas atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Serta kepekaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut, good governance perlu memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visi semacam itu, maka dapat dipastikan bahwa suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. UNDP menjelaskan bahwa ada 3 pihak yang berperan dalam good governance, yaitu negara atau pemerintah, sektor privat atau sektor swasta atau dan dunia usaha, dan masyarakat sipil. Kemudian ada capacity building. Menurut Grindel, pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksud untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, yakni berupa efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome atau hasil. Efektivitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan. Responsivitas yaitu bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Dimensi kapasitas menurut Grindel itu meliputi human resource development atau pengembangan sumber daya manusia, organizational strengthening atau penguatan organisasi, dan institutional reform atau reformasi institusi birokrasi. Kemudian masuk kepada upaya-upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Dari pengertian capacity building dan good governance di atas, maka untuk mencapai hal tersebut pemerintah pusat harus memperhatikan dan menjalankan upaya-upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa agar aparatur desa dan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang mana tahap tersebut dapat melalui capacity building. Balai Besar PMD melakukan upaya pelatihan dengan melakukan strategi peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Tidak hanya itu, BPPMD melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan agar sesuai dengan rencana semula dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari kegiatan pelatihan dilakukan oleh BPPMD ini ialah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah desa. Kemudian, dalam mewujudkan penyelenggara pemerintah desa yang optimal, terdapat 3 level pengembangan kapasitas. Yang pertama adalah level sistem. Level sistem yaitu intervensi pada pengaturan kerangka kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan desa sehingga dapat mendukung mencapai tujuan yang diinginkan. Pengaturan kerangka kerja dan kebijakan harus berangkat dari konsepsi pengaturan pemerintah desa. Semua peraturan tersebut harus serasi, selaras, dan terpadu yang semuanya mendukung pencapaian tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik yang memuaskan. Kemudian ada di level kelembagaan atau institusional, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan dan jaringan antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Penataan struktur organisasi Pemda dikembangkan berdasarkan asas efektivitas dan efisiensi organisasi yang ditandai dengan bentuk organisasi yang ramping, datar, dan sesuai dengan kebutuhan. Proses pengambilan keputusan organisasi dikembangkan berdasarkan pada model pengambilan keputusan yang baik, atau pengembangan data yang akurat, partisipatif, pengembangan alternatif secara cerdas, dan pemilihan satu alternatif terbaik. Pemerintahan desa harus mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja yang urut, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih, mengarah pada satu titik atau tujuan dan tidak bolak-balik dengan standar yang terukur. Pemerintah desa harus mengembangkan instrumen manajemen berupa pedoman kerja, peralatan, sarana, dan prasarana sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya pengembangan sistem koordinasi antara satu unit dengan unit lainnya. Kemudian ada level individual.
yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur desa sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga berkemampuan menjalankan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Aparatur Pemda harus dilatih dengan keterampilan sesuai bidang sehingga menjadi kompeten. Aparatur bidang keuangan misalnya harus dilatih sehingga kompeten dalam menjalankan keuangan Pemdes. Kemudian untuk mendukung adanya pengembangan pada level individu, maka dapat dilakukan melalui yang pertama perbaikan atau peningkatan program latihan. Upaya mendukung terwujudnya pengembangan kualitas aparatur desa yang lebih baik dapat dilakukan dengan membenahi apa yang menjadi faktor internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya perbaikan atau peningkatan pelatihan yang dilakukan oleh besar PMD mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal. Kemudian ada objek yang menjadi sasaran. Selanjutnya, upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa yang dilakukan oleh BPPMD dapat dilihat dari objek yang menjadi sasaran kegiatan. Upaya pengembangan kapasitas diarahkan untuk mampu mendukung terlaksananya pemerintahan desa yang baik sesuai dengan prinsip good governance dan mencakup dimensi pengembangan kapasitas. Berkaitan dengan hal tersebut, yang menjadi objek sasaran yaitu kepala daerah pembangunan, perangkat pemerintah, anggota badan perwakilan, pengurus lembaga masyarakat, dan para warga masyarakat desa yang sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan tujuan dari pelatihan yang dilakukan oleh BPPMD yaitu untuk meningkatkan kapasitas penguatan lembaga masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran berupa jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga masyarakat desa. Sasaran pelatihan tersebut diarahkan dalam upaya mewujudkan pemerintah desa yang baik sesuai prinsip-prinsip good governance. Selain itu, pengembangan kapasitas pemerintah desa dapat diperinci seperti yang pertama, pengembangan kerangka aturan mengenai pemerintah desa yang komprehensif dalam bentuk peraturan pemerintahan atau peraturan lainnya. Yang kedua ada pengembangan kelambangan pemerintah daerah atau desa sehingga menjadi lembaga pemerintah yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia atau aparatur pemerintah desa. Yang keempat, manajemen keuangan pemerintah daerah atau desa yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, pengembangan lembaga DPRD, BPD, dan lembaga swadaya masyarakat sehingga berfungsi secara maksimal. Yang keenam, pengembangan sistem perencanaan yang baik. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi daerah. Yang kedelapan, manajemen proses transisi atau peranan kepegawaian daerah. Yang kesembilan, program-program sektoral untuk mendukung desentralisasi yang mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, pemukiman, atau pelaksanaan wilayah, pertanian, termasuk juga peternakan dan perkebunan, terus penanaman modal, industri dan perdagangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, sektor-sektor lain seperti lingkungan hidup, pariwisata, arsip, dan koperasi tergantung desa tersebut yang ingin dikembangkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.